Shalom, pembacaan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius 21 ayat 12 sampai dengan 17. Berkata demikian, Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang jual beli di halaman bait Allah. Dia membalikkan meja-meja penuh uang dan bangku-bangku pedagang hati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah, dan mereka disembuhkan. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli Taurat melihat mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak, dan hati mereka sangat heran. Lalu mereka berkata kepadanya, kau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang mengusung engkau telah menyediakan puji-pujian. Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi ke luar kota ke Betania dan bermalam di situ. Pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan dari Matius ini di ayat 21 cerita bahwa Yesus menyucikan mereka. Yesus ketika sampai ke, kita akan membahas satu-satu. Yesus ketika sampai kepada bait Allah, ia melihat bait Allah itu penuh dengan orang-orang yang penuh dengan orang yang bertransaksi di sana kemari, di sana sini. Kita tahu bait Allah itu adalah tempat yang suci. Tuhan kita tahu tempatnya sendiri dijadikan bait suci, tempatnya untuk berdoa dan bersemayam dan berinteraksi kepada Bapaknya di surga. Masa dijadikan jadi tempat berjualan? Kalau namanya bait Allah itu bukan tempat berjualan. Tuhan menjelaskan tempat di bait Allah itu bukan tempat berjualan, tapi untuk berdoa. Kita berdoa kepada Allah Bapa yang ada di surga, untuk kita berbicara kepada Allah surga, untuk apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita doakan itu, supaya bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, bisa kita sembah dalam nama Yesus, dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus. Bukan untuk jadi tempat berjualan. Kita tahu namanya tempat bait suci. Bait suci ya harusnya suci dari apapun yang namanya dosa, kejahatan, dan apapun yang ada di dosa. Tentang itu berjualan dan yang lain sebagainya itu tidak ada. Dan di sini Yesus marah. Yesus membalikkan semua meja. Yesus menyuruh semua orang yang di dalam sana, kalian semua keluar. Tetapi di sini Yesus marah bukan melakukan. Yesus marah di sini adalah dalam arti dia masih mengasihi orang. Yesus masih mengasihi kita. Bukan seperti kita yang sebagai manusia ini ada orang yang tidur di depan tempat usaha kita langsung marah. Ngapain kamu tidur di sini? Pergi sana. Tidak gunanya kamu di sini. Nah, itu bedanya kalau manusia. Kalau bedanya Tuhan dengan manusia. Kalau Tuhan mengusir dengan kebaikan. Kalau kita pasti kebanyakan mengusir orang yang misalnya yang tadi saya bilang tadi, tidur di depan toko usahanya, dia langsung mengusir. Pas mau buka pintu usahanya itu dia melihat ada orang, dia langsung mengusirnya dengan pemaksaan. Itu nggak boleh. Contoh seperti Yesus walaupun dia sedang marah karena bait Allah itu dijadikan tempat jualan, tetapi dia masih mengasihi orang-orang yang dia usir itu. Kemudian di saat Yesus marah-marah dan dia marah, tetapi banyak orang datang kepadanya di bait Allah. Orang-orang timpang dan buta langsung disembuhkan Yesus. Berarti kita bisa melihat kebaikan Yesus di balik kemarahannya itu. Tuhan masih mengasihi banyak orang dan melakukan mujizat kepada orang yang kita temui. Di balik itu semua pasti ada orang yang menjengkelkan ataupun orang yang tidak menyukai. Dan pastinya itu adalah imam-imam dan ahli-ahli Taurat. Kenapa mereka imam-imam dan
ahli Taurat ini sangat tidak menyukai Yesus. Karena dia tidak suka akan mujizat yang dilakukan oleh Yesus di kota-kota. Mereka melihat Tuhan melakukan mujizat, mereka langsung bertanya, apa yang dilakukan Yesus? Apa yang dilakukan Yesus? Apakah ini sebenarnya eh, apakah ini sesuai dengan kitab atau mujizat yang pernah yang dilakukan oleh bapaknya kepadanya? Apakah itu tugas yang dilakukan oleh bapaknya kepadanya di kota ini? Kita tidak boleh mencontoh seperti kayak nabi-nabi ahli Taurat dan nabi-nabi imam-imam. Berarti pemikirannya itu eh, tipis gitu, mengarah ke negatif terus turun 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 turun. Oleh sebab itu, makanya Tuhan langsung bilang, pernahkah engkau mendengar suara anak-anak dari mulut bayi-bayi itu, anak-anak yang menyusu engkau telah menyediakan puji-pujian. Di situ Tuhan berkata demikian, dan mereka langsung terdiam dan pergi. Dan Yesus meninggalkan mereka. Yesus pergi lagi ke luar kota Betania dan bermalam untuk melakukan suatu mujizat dan lain sebagainya. Jadi, dalam pemberitaan firman Tuhan yang diambil dari Matius 21 ini, kita bisa belajar. Kalau yang namanya tempat bait suci itu jangan dinodai. Jangan ada di dalamnya kejahatan, jangan ada di dalamnya transaksi perjualan pembeli penjual gitu. Pembeli ya pembeli pembeli dan penjual. Jangan ada cakap kotor, jangan ada yang namanya dan lain sebagainya. Jadi yang namanya bait suci itu ada tempat suci. Tidak boleh ada tempat. Tidak boleh bait suci itu menjadi kotor oleh karena bagus tempatnya. Wah, bisa jadi tempat jualan, bisa nih tempat aku berjualan, bisa aku melakukan transaksi dengan pembeliku nanti. Pasti para pelangganku nanti akan datang ke sini ke tempat bait suci. Itu nggak boleh. Tuhan marah. Kan jelas tadi. Tuhan marah, tapi Tuhan marah dalam arti adalah masih mengasihi kita, mengasihi orang-orang itu. Tuhan marah bukan seperti kayak yang dilakukan manusia pada umumnya. Jadi, yang namanya tempat ibadah itu janganlah kita nodai, dan jika ada masih orang yang belum percaya akan mujizat-mujizat Yesus dan belum percaya akan keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh Yesus, kita percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu datang kepada kita. Berkat Tuhan datang kepada kita jika kita mau menerima, jika kita mau menyebarkan atau memberitakan kebaikan Tuhan kepada semua orang, maka semua orang akan menerima kebaikan itu, dan kebaikan itu akan terus disebarkan kepada sesamanya dan bahkan di seluruh dunia ini, dan nama Tuhan selalu termuliakan. Dan kita jangan mencontoh seperti imam-imam kepala dan ahli Taurat. Berarti mereka di dalam Alkitab ini kan kebanyakan mereka tidak menyukai Yesus. Kenapa? Karena mereka tidak ya. Walaupun eh, saya katakan begini, kan sama-sama ciptaan Tuhan. Tapi kenapa harus mereka begitu kepada Tuhan? Benar, tapi di dalam kehidupan dunia ini ketika kita melakukan layanan, usaha, memaparkan materi kepada klien ataupun dan lain sebagainya, pasti ada pro dan yang kontra. Dan yang lebih banyak itu pasti ada yang kontra. Dan sebagian besarnya adalah juga. Kenapa banyak yang kontra? Karena dia tidak suka. Wah, kurang nih dalam hatinya dia. Aku juga bisa kok bikin begini. Bahkan lebih dari ini gitu. Aku juga bisa kok membuat materi seperti ini. Tapi lebih dari itu aku juga bisa. Aku bisa kok mengedit ini. Dia kayak seperti dia yang serba tahu. Dia yang lebih tahu daripada padahal pada saat nanti dia menyampaikan materi dia gugup dan lain sebagainya. Dan oleh sebab itu Tuhan mengajarkan kepada kita janganlah kita di dalam Alkitab berkata bahwa janganlah kita melakukan kejahatan terhadap kejahatan, tetapi lakukanlah kejahatan. Tetapi jika ada orang yang melakukan kejahatan kepada kita, kita lakukanlah dia kebaikan. Kita berikan kebaikan. Kita jangan membencinya, tetapi kita mengasihi dia. Kita
berdoa kepadanya kita biar dia nggak membenci kita lagi. Walaupun dia terus-terus membenci kita, seperti Tuhan yang melakukan mujizat, ahli-ahli Taurat dan imam-imam masih membenci dia. Tetapi Tuhan masih berdoa. Tuhan masih melakukan yang namanya mujizat-mujizat di banyak di tengah kota dan melakukan penyembuhan seperti orang buta, orang lumpuh, orang sakit kusta, orang timpang dan lain sebagainya. Masih Tuhan lakukan. Karena apa? Karena Tuhan itu baik. Tuhan mau menyembuhkan banyak orang. Tuhan mau menyembuhkan segala penyakit. Tuhan mau seperti Lazarus dibangkitkan dari kubur dan menyucikan bait Allah seperti di dalam ayat ini. Agar bait Allah itu bersih, tidak ada noda kejahatan yang ada di dalam rumah ibadah, di bait Allah. Jadi inti dari membaca Matius 21 ayat 12 sampai 17 ini berkata bahwa kalau namanya bait suci, kita harus tidak ada boleh namanya noda kejahatan di dalamnya. Tidak ada boleh ada tempatnya berinteraksi antara penjual dan pembeli untuk melakukan penjualan, pembelian dan juga pembelian. Dan oleh sebab itu Tuhan mengasihi kita walaupun Tuhan marah, tapi Tuhan marah dalam arti masih mengasihi kita sebagai manusia ciptaan. Amin. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita selalu, tetap pegang teguh pada keyakinan kita, tetap mengandalkan Tuhan dimanapun kita berada, dan pegang selalu ayat pemberitaan firman dalam kitab kita, dan paling penting bernyanyi. Seperti bernyanyi, menyembah nama Tuhan melalui pembacaan Alkitab, bernyanyi juga masuk. 3. Kita baca Alkitab minimal 1 ayat dalam sehari, ataupun 2, ataupun lebih dari 1 pun juga bisa untuk menguatkan iman kita. Dan yang paling penting adalah berdoa. Selalu berdoa dimanapun kita berada. Mau pergi, berdoa. Mau presentasi, berdoa. Mau melaksanakan ini, itu berdoa. Intinya adalah berdoa. Demikian firman Tuhan. Semoga firman Tuhan ini berguna bagi kita semua. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Salam.